Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, aku Andra Kanaya Putri dari mahasiswa Biologi Universitas Negeri Semarang akan mengajak teman-teman untuk melihat lebih dekat bagaimana Rumah Ilmu UNES. Nah, di sini sapaan akrab Rumah Ilmu oleh mahasiswa itu biasanya Rumil. Nah, Rumil itu bukan cuma perpustakaan biasa, tapi adalah sebagai wadah untuk berdiskusi dan berkolaborasi bersama. Nah, sebelum kita masuk ke dalamnya, mungkin kita bisa lihat dulu di sisi kiri atau sisi kanannya terlebih dahulu ya teman-teman. Yuk ikuti aku terus. Nah, oke, yang pertama-tama kita lihat dulu di lingkungan luar Rumah Ilmu ya teman-teman. Baik di sisi kiri yang menghadap FMIPA maupun sisi kanan yang menghadap FBS ataupun di halaman depan Rumah Ilmu itu sendiri, biasanya di waktu sore sampai menjelang malam hari itu biasanya digunakan mahasiswa untuk melakukan diskusi ataupun rapat. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sebelah sana ada aktivitas diskusi yang sedang berlangsung seperti itu. Nah, sekarang kita ada di halaman depan Rumah Ilmu. Pasti teman-teman kepo kan, kira-kira di dalamnya ada apa sih? Nah, yuk ikuti aku terus masuk ke dalam. Yuk. Nah, untuk teman-teman yang mau masuk ke Rumah Ilmu tapi bukan mahasiswa ataupun tenaga pendidik, bisa langsung masuk ke bagian kanan. Setelah masuk ke pintu utama, nanti akan lapor ke security. Nah, sebelah sini. Lalu kalau mahasiswa, teman-teman mahasiswa bisa langsung masuk ke presensi pengunjung ya, seperti itu. Nanti tinggal memasukkan NIM dan fakultas. Mungkin bagi teman-teman yang membawa banyak barang bawaan yang sekiranya tidak perlu dibawa semuanya, bisa dititipkan di locker karena di sini sudah tersedia locker ya teman-teman. Jadi bisa langsung dibuka dan disimpan barang bawaan dan ambil tote bag untuk menyimpan barang bawaan yang akan kita bawa ke atas nanti. Juga dilengkapi dengan tote bag, jadi teman-teman yang tadi bukunya atau barangnya disimpan di locker, sebagian bisa dibawa dengan tote bag ya. Kuncinya jangan lupa dimasukin supaya nggak hilang ya teman-teman. Ada pusat informasi, jadi buat teman-teman yang mau meminjam buku atau mengembalikan buku bisa langsung datang ke spot yang ada di sini. Nah, di salah satu sudut di lantai 1 ini ada lost and found, ada sudut ini. Nah, sudut ini apa? Sudut ini adalah untuk mungkin bagi teman-teman yang kehilangan barang atau menemukan barang sesuatu, bisa langsung menuju ke tempat ini lalu menghubungi petugas yang ada di sini. Nah, setelah kita lihat apa saja yang ada di lantai 1, di lantai Yudhistira, jadi teman-teman kepokan apa yang ada di lantai 2 juga. Yuk, ikut ya. Nah, sekarang kita berada di lantai 2 atau lantai Bima. Nah, kenapa di sini gelap-gelap? Karena saat ini jam sudah menunjukkan pukul 4:30 ya teman-teman. Jadi untuk lantai 2 dan lantai 3 itu jam operasional tidak sampai jam 4. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke sini, mau beraktivitas di lantai 2 atau 3, harus datang tidak lebih dari jam 4 ya. Tapi nggak apa-apa, kita di sini bisa melihat spot-spot yang ada di samping kiri maupun kanannya. Nah, sekarang kita di sini ya teman-teman. Ini ada meja, ada kursi yang bisa digunakan untuk belajar, untuk berdiskusi, tugas kelompok seperti itu. Tidak lupa juga ada colokan kabelnya, jadi yang mau nge-charge itu gampang banget untuk akses listriknya. Terus di rak-rak di kiri kanannya, di tembok-tembok juga disediakan buku-buku sebagai mungkin sumber bacaan seperti itu. Nah, mungkin bisa dilihat di sini ya, banyak sekali meja kursi untuk berdiskusi dan mengerjakan tugas. Nah, di sini juga dilengkapi dengan kamar mandi, jadi sudah pasti bersih dan teman-teman bisa menggunakannya dengan gratis.
kita sudah sampai di lantai 4, jadi berbeda dengan lantai 1 sampai 3 tadi yang memfasilitasi teman-teman untuk berdiskusi. Khusus di lantai 4 ini teman-teman harap untuk tenang karena ini adalah tempat untuk belajar secara mandiri. Yuk kita lihat ke dalamnya yuk. Nah, di lantai 4 ini terdapat banyak sekali buku-buku bacaan yang mungkin bisa teman-teman baca ketika berkunjung di sini. Nah, di sini juga ada spot-spot untuk belajar mandiri untuk teman-teman yang mungkin mau mengerjakan tugas, atau mungkin bagi teman-teman mahasiswa akhir yang bingung mau skripsian di mana. Nah, bisa datang ke Rumil lantai 4 ini. Yuk, ikut aku untuk melihat bagaimana teman-teman di sini belajar. Jenuh kalau ASEAN terus. Nah, di sini juga ada yang versi lesehannya. Nanti kita lihat sama-sama ya. Yuk. Itulah video singkat tentang Rumah Ilmu UNES. Jadi tempat ini bukan sekedar gedung atau ruang yang penuh buku, tapi ruang yang bisa menginspirasi kita untuk selalu belajar dan berkembang. Nah, setelah melihat video ini, mungkin teman-teman bisa jadi lebih semangat untuk datang ke sini, untuk entah itu untuk belajar atau berdiskusi atau untuk beristirahat, untuk menikmati tenangnya Rumah Ilmu UNES. Nah, terima kasih teman-teman semua sudah melihat video ini sampai akhir. Selamat menjelajah dan semoga betah di Rumah Ilmu UNES.